Angkatan Udara AS berencana untuk mempensiunkan hampir 3 lusin jet tempur siluman F-22 Raptor pada tahun fiskal 2023, lebih memilih untuk fokus pada program Next Generation Air Dominance, NGAD, menurut anggaran yang baru-baru ini diusulkan. Layanan ini berusaha untuk menghapus total 33 F-22 tertuanya. Jet-jet ini tampaknya tidak lagi memiliki kemampuan tempur dan hanya digunakan untuk tujuan pelatihan. Biaya untuk menyiapkan F-22 ini untuk pertempuran, menurut Mayor Jenderal James Peccia, Wakil Asisten Sekretaris Angkatan Udara untuk Anggaran, akan menjadi 1,8 miliar dolar selama 8 tahun, yang sangat tinggi. Dengan demikian, USAF memutuskan untuk mengalihkan dana tersebut untuk penelitian desain jet tempur mutakhir sebagai bagian dari program NGAD. Selanjutnya, anggaran yang diminta, yang mencakup pendanaan untuk NGAD, akan meningkat sebesar 9 miliar dolar. Armada F-22 Raptor akan digantikan oleh pesawat tempur generasi ke-6 ini di tahun-tahun mendatang. Angkatan Udara AS mengungkapkan pada tahun 2020 bahwa mereka telah merancang, memproduksi, dan menguji pesawat tempur rahasia hanya dalam 1 tahun. Pesawat tempur yang menarik ini adalah bagian dari program NGAD Angkatan Udara, yang bertujuan untuk menggantikan F-22 Raptor. Kepala Staf Angkatan Udara Jenderal Charles K. Brown Jr. telah bersaksi di hadapan Komite Angkatan Bersenjata DPR sehubungan dengan anggaran fiskal 2022, mengatakan bahwa mungkin ada 2 varian NGAD, satu dengan misi jarak jauh untuk Indo-Pasifik dan yang lainnya dengan jarak yang lebih pendek antara kemungkinan area pertempuran di Eropa. Dia memperjelas bahwa dominasi udara adalah prioritas utama, dan mengatakan kepada DPR bahwa dia ingin NGAD dapat melakukan beberapa peran. Dia menekankan bahwa misi utama pesawat adalah dominasi udara, tetapi juga akan mampu mencapai target darat. Brown menyebutkan bahwa Angkatan Udara AS bermaksud untuk mengurangi kekuatan jet tempurnya menjadi hanya 4 jenis pesawat, F-35, F-15EX, F-16, dan NGAD. Demikian pula, Will Roper, mantan asisten sekretaris akuisisi, teknologi, dan logistik Angkatan Udara, SAF AKI, sebelumnya dikutip mengatakan, kami telah membangun dan menerbangkan demonstran penerbangan skala penuh di dunia nyata, dan kami memecahkan catatan dalam melakukannya. Kami siap untuk pergi dan membangun pesawat generasi berikutnya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gambar rincian NGAD terlihat untuk pertama kalinya di halaman 55 dari laporan akuisisi 2 tahunan Angkatan Udara, yang dirilis tahun lalu, di bawah judul, Dominasi Udara Generasi Selanjutnya. Pesawat yang ditampilkan adalah jet tempur besar berbentuk berlian dengan intek udara mesin besar memanjang ke kiri dan kanan kokpit, terlindung dari radar dari bawah. Pesawat ini memiliki 2 mesin, kokpit kanopi gelembung, dan 2 stabilisator vertikal yang dapat dilipat rata ke sayap saat tidak digunakan. Grafik juga menunjukkan kemungkinan untuk mengkonfigurasi ulang senjata dan komponen propulsi pesawat, versi V1, V2, dan V3 dari rudal udara ke udara, roda pendarat, dan mesin digambarkan di samping pesawat tempur. Pesawat tempur modern terus menerima persenjataan baru, tetapi perkuatan pesawat yang ada dengan mesin baru biasanya dianggap sangat sulit. Prototipe jet tempur siluman rahasia tampaknya dibangun menggunakan teknologi rekayasa digital untuk secara drastis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan pesawat baru. Pemodelan virtual dan alat simulasi digunakan dalam rekayasa digital. Rekayasa digital mungkin memainkan peran dalam kapasitas NGAD untuk dengan cepat menyerap peningkatan baru yang rumit. Sistem-sistem jet tempur generasi ke-6 akan menjadi bagian dari sistem-sistem NGAD yang terintegrasi. Ini berarti ini akan mencakup drone tak berawak, jet berawak, dan generasi baru teknologi jaringan. Sekretaris Angkatan Udara Frank Kendall baru-baru ini menjelaskan, NGAD harus lebih dari sekadar jet tempur berawak berikutnya. Ini adalah program yang akan mencakup platform berawak yang bekerja sama dengan pesawat tempur tanpa awak otonom yang jauh lebih murah, menggunakan campuran sensor, senjata, dan peralatan misi lain yang dapat disesuaikan dan terdistribusi yang beroperasi sebagai tim atau formasi. Algoritma komputer berkemampuan AI canggih telah ditunjukkan oleh Angkatan Udara untuk mampu menangani informasi dalam milidetik, menarik kesimpulan, dan bertarung dengan sangat baik dalam pertempuran udara. Fakultas manusia, di sisi lain, sangat cocok untuk variabel yang lebih subjektif seperti emosi, intuisi, dan mengevaluasi beberapa aspek dalam hubungan satu sama lain. Singkatnya, platform NGAD akan mampu memiliki jet tempur dengan peningkatan kecepatan, kemampuan manuver, teknologi siluman, dan pemrosesan data yang diaktifkan AI. Selain itu, Angkatan Udara telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam upayanya untuk mengerahkan drone, Loyal Wingman, bersama jet tempur berawak. Ini berpotensi memungkinkan NGAD untuk mengoperasikan drone di sisinya dan akan melengkapi armada F-35 dalam waktu dekat. Saat pekerjaan berlanjut di Amerika Serikat pada pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 pertama negara itu, FX, yang diharapkan untuk menggantikan generasi kelima F-22 dalam layanan yang menyediakan kemampuan superioritas udara kelas atas, pertanyaan mengenai keterjangkauan platform semakin meningkat. Telah dibangkitkan. Dengan China saat ini memproduksi pesawat tempur kelas berat generasi kelima yang dalam jumlah parameter yang terus meningkat mengungguli F-22, dan berpotensi segera menjadi yang pertama menurunkan pesawat tempur generasi ke-6. Kebutuhan untuk mempercepat pengembangan FX semakin meningkat di AS ketika ditanya tentang biaya pesawat tempur. Sekretaris Angkatan Udara Frank Kendall menyatakan di hadapan House Armed Services Committee bahwa pesawat baru akan menelan biaya ratusan juta dolar. Ini adalah nomor yang akan menarik perhatian Anda, kata Kendall. Ini akan menjadi pesawat yang mahal. Tambahnya, menyiratkan bahwa itu akan diterjunkan dalam jumlah yang lebih kecil dari pendahulunya tetapi disertai dengan jet pendukung yang lebih murah untuk mengimbangi ini.
Pesawat tempur ini diharapkan dilengkapi dengan berbagai drone yang saat ini sedang dikembangkan serta oleh F-35A. Pesawat tempur siluman generasi kelima bermesin tunggal yang relatif murah, yang diharapkan mendapatkan sejumlah fitur generasi ke-6 seiring desain yang terus ditingkatkan. Berbeda dengan F-35 yang dirancang untuk diproduksi dalam jumlah yang sangat besar, memprioritaskan meminimalkan biaya, dan beroperasi terutama terhadap target darat pada jarak yang relatif pendek, pesawat tempur generasi ke-6 FX diharapkan menjadi platform mesin kembar kelas berat yang dirancang untuk jarak yang sangat jauh. Misi dan terutama dimaksudkan untuk melibatkan pejuang musuh. Dalam hal ini, di mana F-35 merupakan penerus F-16 generasi keempat, menyusul penghentian produksi F-22 dan selanjutnya dimulainya pensiun dini. FX akan menjadi penerus F-15. F-22 awalnya dimaksudkan untuk menggantikan F-15, tetapi hanya 25% dari badan pesawat yang direncanakan awalnya pernah dibangun dengan perintah untuk mengakhiri produksi yang diberikan kurang dari 4 tahun setelah pesawat tempur memasuki layanan. Di mana kegagalan utama F-22 adalah persyaratan pemeliharaan dan biaya operasional yang berlebihan. Jika FX dapat memiliki biaya operasional yang lebih rendah mungkin sebanding dengan F-15, ini dapat dilakukan untuk mengurangi biaya operasional seumur hidup secara signifikan dan membuatnya lebih terjangkau. Meskipun biaya akuisisinya jutaan dolar, dengan biaya operasional selama masa pakai pesawat tempur biasanya beberapa kali lebih tinggi dari biaya akuisisi mereka, tren yang ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir oleh sektor pertahanan Amerika, bagaimanapun. Jangan lupa subscribe ya semuanya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sementara kemampuan Pentagon untuk membeli FX dalam jumlah yang berarti sangat bergantung pada seberapa mahal untuk terbang, berpotensi lebih dari label harga badan pesawat itu sendiri, biaya ekstrim pesawat tempur diharapkan untuk mengecualikan semua kecuali beberapa klien ekspor potensial jika pesawat ditawarkan sama sekali di luar negeri. Dengan jalur produksi F-15 yang diperkirakan akan ditutup selama dekade mendatang, jika pesawat tempur baru tidak ditawarkan untuk ekspor, maka secara efektif akan meninggalkan China dan Rusia sebagai satu-satunya pasokan pesawat tempur bermesin ganda kelas berat dimanapun di dunia. Penantang terkemuka saat ini untuk superioritas udara Amerika diajukan oleh pesawat tempur siluman generasi kelima J-20 China, satu-satunya pesawat tempur generasi kelima selain F-35 yang saat ini dalam produksi dan diterjunkan pada kekuatan tingkat skuadron. Pertemuan pertama dengan F-35 pada Maret tahun 2022 di mana itu mengesankan pejabat Angkatan Udara AS dengan kinerja. J-20 diharapkan akan diterjunkan dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada F-22 atau FX, meskipun masih kalah jumlah dengan F-35 yang jauh lebih ringan, dan diharapkan akan dilengkapi dengan pesawat tempur generasi ke-6 dengan program semacam itu dari China yang dianggap sebagai penantang utama FX. 25 tahun setelah memasuki layanan di Angkatan Udara AS, F-22 Raptor dijadwalkan untuk menerima beberapa peningkatan besar untuk menjaga keunggulannya atas musuh di masa depan. Beberapa dari peningkatan ini diresmikan minggu lalu dalam dokumentasi permintaan anggaran tahun anggaran 23 dan dalam karya seni resmi yang dibagikan oleh Jenderal Mark Kelly, Komandan Komando Tempur Udara, dalam sebuah posting tentang peringatan 15 tahun persetujuan FF pertama, 22 demonstrasi penerbangan. Dalam karya seni kita dapat melihat 3 Raptor dimuat dengan tangki bahan bakar eksternal siluman baru, 2 pot segi bawah sayap dan rudal udara ke udara baru yang tidak diketahui. Tetapi ada lebih banyak hal baru dalam dokumen, yang mengungkap hubungan yang sebelumnya tidak diungkapkan antara F-22 dan pengembangan Next Generation Air Dominance, NGAD, sistem-sistem yang mencakup pesawat tempur generasi ke-6 Angkatan Udara pertama. Sekarang mari kita lihat apa yang kita ketahui tentang peningkatan yang telah diungkapkan sejauh ini. 2 pot yang dipasang di bawah cantelan bawah sayap luar telah terlihat selama pengujian penerbangan pada F-22 di fasilitas Plan 42 Angkatan Udara di Palmdale, California, pada bulan Februari. Belum diketahui sistem seperti apa yang ditempatkan di dalam kedua pot tersebut. Salah satu kemungkinannya adalah pot Electronic Warfare, EW, baru, yang khusus dikembangkan untuk Raptor agar tidak merusak radar cross-section, RCS-nya secara berbahaya. F-22 sudah dilengkapi dengan sistem EW yang sangat canggih tetapi, mengingat dunia EW yang terus berkembang, mungkin layak untuk menukar sebagian kecil dari kemampuan observasi rendah Raptor untuk kemampuan canggih baru. Selain itu, pot akan membuat cara yang lebih sederhana dan lebih murah untuk mengintegrasikan kemampuan baru dengan cepat di pesawat saat tersedia. Salah satu dari 2 pot tampaknya memiliki bukaan segi untuk semacam sensor, mungkin untuk Infrared Search and Track System, IRST, seperti yang juga dihipotesiskan oleh The War Zone. Jenis sensor ini awalnya di antara berbagai sistem yang dikembangkan untuk program Advanced Tactical Fighter, tetapi kemudian dibatalkan. Angkatan Udara, bagaimanapun, sekarang mencari lagi untuk mendapatkan kemampuan ini untuk Raptor, seperti yang ditunjukkan dalam dokumentasi penelitian inovasi usaha kecil, SBIR, yang baru-baru ini dirilis. Kantor program F-22 sedang mencari solusi perangkat keras dan perangkat lunak baru yang memberikan penginderaan inframerah jarak jauh dan kemampuan deteksi objek. Jika kontraktor mampu mengembangkan produk yang memenuhi persyaratan, Angkatan Udara akan mengevaluasinya, dengan tujuan mengintegrasi. Pada pesawat tempur, penambahan pada F-22 dari sistem IRST seperti Electro-Optical Targeting System, EOTS F-35 akan membutuhkan modifikasi yang berat dan mahal pada badan pesawat, jadi solusi pot tampaknya merupakan kemungkinan yang paling masuk akal. Penambahan sensor IRST internal pada Raptor juga dianggap tidak mungkin dilakukan oleh Lockheed Martin beberapa tahun lalu. Perlu dicatat bahwa dokumentasi SBIR yang sama yang baru saja kami sebutkan juga memerlukan persyaratan terkait F-22 lainnya. Seperti deteksi dan pencegahan intrusi dunia maya, pemeliharaan prediktif,
pembuatan data sintetis, fusi sensor, peningkatan penginderaan, radar, berawak tim tak berawak, otonomi yang dibantu pilot, navigasi alternatif untuk GPS, Scorpion Helmet Mounted Display, HMD, aplikasi replikasi ancaman Red Air, intercept yang dioptimalkan, pembekalan waktu nyata, manuver pesawat tempur dasar, dan identifikasi pertempuran. HMD adalah kemampuan lain yang dibatalkan selama pengembangan Raptor, tetapi Angkatan Udara kemudian mulai menyelidiki tentang mengintegrasikannya ke dalam pesawat setelah beroperasi. Sistem pertama yang dilihat untuk integrasi jelas adalah Joint Helmet Mounted Chewing System, standar HMD Angkatan Udara, tetapi berbagai masalah yang berkaitan dengan karakteristik pesawat menghalangi pekerjaan untuk maju. Bertahun-tahun kemudian, Angkatan Udara melihat sistem HMD lain untuk integrasi, Scorpion, tetapi, karena masalah yang tidak diketahui, itu tidak berhasil lagi. Upgrade lain yang ditampilkan dalam karya seni adalah beberapa tangki bahan bakar eksternal baru, yang secara resmi dikenal sebagai Low Drag Tank and Pylon, LDTP, dan dirancang agar lebih tersembunyi dan lebih efisien secara aerodinamis daripada tangki bahan bakar 600 galon saat ini. Ini adalah deskripsi yang diberikan dalam dokumentasi permintaan anggaran TA-23. Kemampuan F-22 Low Drag Tank and Pylon, LDTP, sangat penting untuk mempertahankan superioritas udara dalam pertarungan bersama dan memerangi ancaman yang muncul. Karena kemajuan teknologi musuh dalam pendeteksian dan kemunculan platform tempur, kargo, dan pengisian bahan bakar yang meningkatkan jangkauan keterlibatan, sangat penting untuk pelaksanaan misi di masa depan dan keberhasilan untuk memberi Raptor kemampuan jangkauan yang meningkat sambil mempertahankan kemampuan bertahan kapal sendiri. F-22 LDTP adalah desain teknologi canggih yang memberikan peningkatan kegigihan dan jangkauan sambil mempertahankan daya mematikan dan kemampuan bertahan. Tangki drag rendah dimaksudkan untuk mengurangi drag, memfasilitasi penerbangan supersonik dengan tank eksternal dan memperluas jangkauan F-22. Tiang dilengkapi dengan teknologi pneumatik rak pintar untuk secara akurat mengontrol kinerja ejeksi dan permukaan sapuan angin yang halus untuk hambatan minimum tanpa penyimpanan. Kegiatan pengurangan risiko LDTP ditangkap di bawah dorongan utama pengembangan teknologi lanjutan, ATD, dokumentasi komponen pengembangan dan integrasi sebagai bagian dari program rekayasa, manufaktur, dan pengembangan, EMD, akan ditangkap di bawah dorongan utama LDTP. Fokus baik pada jangkauan dan observabilitas rendah bukanlah hal yang tidak terduga, karena AS sekarang mencari secara strategis untuk mendapatkan keunggulan atas musuh sejenis seperti China, yang memiliki pesawat siluman dan akan memaksa AS untuk beroperasi di atas Samudra Pasifik, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Berbagai tindakan untuk pesawatnya, jelas, memiliki tangki bahan bakar eksternal yang tidak terlalu mempengaruhi karakteristik Raptor akan menjadi keuntungan besar. Upgrade terakhir yang ditampilkan dalam karya seni adalah rudal udara ke udara baru yang tidak diketahui. Meskipun ada sejumlah program rudal udara ke udara yang sedang dikerjakan, ada kemungkinan bahwa yang ada di gambar bisa menjadi desain yang representatif, yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan sebenarnya. Untuk M260 yang sangat rahasia, rudal, sejauh ini, rudal tersebut belum pernah digambarkan dalam bentuk gambar apapun dan detail tentang program tersebut sangat langka. Pengembangan M260, juga disebut Joint Advanced Tactical Missile, pertama kali diluncurkan pada 2019 dan telah dikerjakan setidaknya sejak 2017. Tujuan dari rudal udara ke udara jarak jauh yang baru adalah untuk menggantikan M-120 AMRAAM, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, dan melawan ancaman yang ditimbulkan oleh rudal PL-15 China, sambil menghindari ancaman asing yang dapat melampaui M-120. Di antara beberapa detail teknis yang diketahui, rudal baru akan kompatibel dengan dimensi AMRAAM, tetapi jelas dengan jangkauan yang lebih besar, dan direncanakan untuk dibawa di teluk senjata F-22 dan di FA-18 pada awalnya, dengan F-35 menyusul. Tes penerbangan sudah berlangsung dan rudal itu diharapkan akan diterjunkan tahun depan. Karena alasan ini, masuk akal untuk menganggap bahwa yang ditunjukkan pada gambar setidaknya merupakan petunjuk tentang M260. Sekarang, seperti yang kami sebutkan dalam pembukaan cerita ini, dokumen FY23 menghubungkan peningkatan F-22 dengan pengembangan NGAD. Seperti yang terlihat, Raptor sedang digunakan sebagai tempat uji untuk teknologi baru yang sedang dikembangkan, tetapi juga dijadwalkan untuk mendapatkan keuntungan dari mereka, dalam transfer teknologi baik dari dan ke NGAD. Inilah yang dikatakan dokumen-dokumen itu. Pematangan teknologi, pengurangan risiko, studi, demonstrasi, dan prototipe upaya pengembangan F-22 rahasia, program pengembangan teknologi lanjutan, ATD, F-22 dilakukan menggunakan konstruksi akuisisi cepat yang memanfaatkan praktik terbaik komersial seperti gesit dan ramping. Hal ini memungkinkan perusahaan F-22 Raptor untuk mengembangkan, menguji, dan perangkat lunak perangkat keras lapangan dari beberapa program, lini produk, menggunakan irama terjadwal untuk kemampuan saat mereka matang. Program F-22 berupaya memaksimalkan efisiensi dengan memanfaatkan transfer teknologi baik ke portofolio Next Generation Air Dominance, NGAD, dan dari portofolio NGAD berdasarkan ancaman yang muncul, prioritas AF, dan kapasitas pipa pengembangan. Menggabungkan teknologi yang dikembangkan NGAD akan mencakup pengembangan, pengintegrasian, dan pengujian kemampuan pada sistem senjata F-22. Salah satu teknologi baru di mana F-22 mungkin bertindak sebagai testbed adalah lapisan seperti cermin yang, sejak akhir 2021, terlihat pada beberapa Raptor di pangkalan Angkatan Udara Nellis, Nevada. Alasan sebenarnya di balik pelapisan ini, yang menghadirkan beberapa perbedaan antara kedua pesawat, saat ini tidak diketahui, tetapi sekarang tampaknya lebih terkait dengan sistem-sistem generasi ke-6.
Stefano D'Arso adalah jurnalis lepas dan kontributor TV-asionis yang berbasis di Lecce, Italia. Lulusan teknik industri, dia juga belajar untuk meraih gelar master di bidang teknik dirgantara, teknik elektronik warfare, loitering munitions dan OSINT yang diterapkan pada dunia operasi militer dan konflik saat ini adalah salah satu bidang keahliannya. Jangan lupa subscribe ya semuanya, dan nyalakan lonceng notifikasi.